kebetulan besok malam di rumah saya juga akan diadakan pengajian dan kita juga akan membacakan doa buat Pak Gus Dur. Semoga arwahnya Bapak diterima di sisi Tuhan dan buat keluarga yang ditinggalkan juga tambah menghadapinya. Memang ini lagi dalam keadaan yang sangat sedih sekali. Dan buat kita yang masih sehat walafiat, kita berdoa bersama semoga kita akan dilindungi oleh Allah dan kita juga nggak tahu kapan kita akan berangkat dengan jalan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yuli. Bapak Pendeta Hedi Cahyadi. Selamat sore saudara-saudara, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya terutama oleh pihak penyelenggara di sini. Honestly, ini agak dadakan, saudara, sedang mengemudikan mobil di sini diminta untuk mewakili FKGI memberikan sambutan. But for sure, saya juga adalah seorang yang mengagumi figur Gus Dur. Karena tadi dikatakan kita dalam suasana yang informal, sebagaimana figur Gus Dur sendiri very informal sekarang. Izinkan saya untuk menyampaikan sebuah cerita. Satu hari, seorang putri baginda datang kepada Abu Nawas. Ia bertanya seperti ini, saya tidak mengerti, mengapa ayahanda raja begitu mempercayai Anda? Hingga semua pertanyaan harus terlebih dahulu dilemparkan kepada Anda. Padahal Anda buruk rupa, wajah tak punya, tampak tak ada. Abu Nawas tersenyum, mirip seperti Gus Dur ketika sedang tengah dikritik. Jawabnya, tahukah Tuanku putri, di mana ayahanda menyimpan anggur yang terbaik? Hah, itu pertanyaan bodoh. Tentu ia menyimpan dalam bejana tanah liat. Kini giliran Abu Nawas tertawa. Bukankah ayahmu kaya? Dikjaya, semua punya, emas berlimpah, harta tak terhitung. Mengapa ia harus menyimpan anggurnya yang terbaik dalam bejana tanah liat? Tak adakah sebuah wadah yang terbuat dari emas atau perak barangkali? Sang putri menangis, dipermalukan sudah. Dia pulang, marah sama ayahnya, malu, dan entah dengan kuasa dari mana ia memerintahkan supaya semua anggur terbaiknya dipindahkan dari bejana tanah liat ke wadah terbuat dari emas. Tapi malam tak dapat ditolak. Anggur kesukaan sang raja asam semua. Kini giliran sang baginda yang marah karena tahu nasihat itu datang dari Abu Nawas. Baginda datang ke rumahnya dan berkata, mengapa engkau memberi nasihat sedemikian kepada putriku? Lalu Abu Nawas menjawab seperti ini, aku ingin mengajar anakmu bahwa kebenaran kadang terbungkus dalam kemasan yang sederhana. Hikmah yang maha tinggi dikemas dalam sebuah tubuh yang sederhana. Saya setuju dengan Pak Tony tadi bahwa Gus Dur adalah anugerah dari Tuhan. Bukan hanya untuk kalangan muslim, tetapi untuk setiap kita. Dan salah satu hikmah yang maha tinggi yang mengena sekali di hati saya dari kehidupan dan sepak terjang Gus Dur, salah satunya, yakni ketika tahun 2008. Pada waktu PBNU sendiri telah menyatakan bahwa Muhammadiyah adalah sesat. Namun Gus Dur
Dia berani membuat statement yang bertolak belakang dengan organisasi yang menjadi pendukung utamanya. Ia berkata bahwa memerintahkan kelompok Ansor untuk membela Muhammadiyah. Ahmadiyah, untuk membela Ahmadiyah. Bahkan kemudian menawarkan diri untuk menjadi saksi di pengadilan dan menjadi pembela kalau perlu. Buat saya, saudara, sebagai kalangan rohaniwan, saya mendapatkan sebuah gema ilahi bahwa betapa kita harus menempatkan kemanusiaan di atas teologi dan di atas ideologi. Terima kasih, saudara. Banyak salam dari teman-teman di Jakarta, teman-teman dari PBNU, seperti Ulil, lalu masyarakat dialog antaragama seperti Trisno Susanto, kirim banyak salam untuk teman-teman di sini. Salut untuk acara. Menjelang era reformasi 1998, saya ikut di antara komunitas persaudaraan lintas agama yang mendirikan tenda tim relawan untuk kemanusiaan di kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saya berjumpa dengan Nahdidin, muda yang mengisahkan kekaguman dalam rasa hormat pada sosok Abdurrahman Wahid. Pengalaman awal saya dengan Gus Dur adalah melihatnya keluar masuk gedung PBNU dari tenda. Dalam sebuah diskusi politik yang menghadirkan Gus Dur sebagai salah satu pembicara, saya berkesempatan duduk sebagai pendengar. Ia mengatakan, saya sebagai bagian warga Nahdidin mohon maaf kepada paguyuban keluarga korban 1965. Kami terlibat sebagian besar karena kebutaan politik dalam pembantaian terhadap rakyat yang tak bersalah. Keberaniannya mengakui kesalahan institusi Nahdlatul Ulama di masa lalu, menyingkap komitmen Islam sepanjang masa untuk membela perikemanusiaan masyarakat korban. Pasca tragedi Mei dan Semanggi 1998, bersama tim relawan untuk kemanusiaan kami menyelenggarakan aksi menuntut keadilan bagi pelanggar HAM. Gus Dur yang berhalangan hadir memohon kesediaan Siti Sinta Nuriyah yang berjalan dengan bantuan kursi roda untuk menghadiri aksi kami. Kepemimpinan Gus Dur yang peduli dengan perikemanusiaan korban berlanjut bahkan pasca jabatan politik dan keagamaan. Di hati saya, bahkan di hati Gereja Katolik Indonesia, Gus Dur telah memberikan hidup secara penuh sebagai penjalin persaudaraan lintas agama demi Indonesia yang lebih berkemanusiaan. Gus Dur, requiescat in pace, may you have rest in peace. Thank you. Terima kasih Romo Andalas. Sekarang kita tiba waktunya untuk mengadakan candlelight remembrance, and these are the instruction, ya. Jadi kita akan semua berdiri dan mengambil lilin yang sudah dinyalakan. Sesudah itu kita berbaris single file menuju ke area beach, ya.